Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Rahmani Putri dari Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, di sini saya akan mengulas kembali materi mata kuliah Metodologi Islam di semester 4. Yang pertama yaitu pengantar Metodologi Islam. Metodologi Islam sendiri adalah mata kuliah yang mengkaji tentang agama Islam, baik Islam sebagai agama saja atau sebagai budaya maupun ilmu. Aspek dari metodologi Islam berkaitan erat dengan cara seseorang manusia dapat menghayati nilai-nilai hidup secara sungguh-sungguh sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Islam dan studi agama. Islam dan studi agama bertujuan untuk mendalami dan memahami serta membahas ajaran Islam secara universal agar umat Islam dapat melaksanakan dan mengamalkan nilai keislaman dengan benar. Selanjutnya, urgensi dan tujuan studi Islam. Cara pandang Islam yang seharusnya tidak hanya doktrin, tetapi juga aspek sosial budaya, di mana perkembangan zaman membutuhkan pemahaman Islam yang sesuai pada jalan Islam. Yang selanjutnya, studi kawasan Islam atau kajian yang di dalamnya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang menjadi kajian tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup Pranata. Selanjutnya yaitu pendekatan studi Islam. Agama apapun yang diturunkan Tuhan ke dunia mempunyai implikasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia atau setiap penganutnya, seperti ketenangan, ketenteraman hidup, dan selalu membimbing penganutnya ke arah kebaikan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup studi Islam. Studi Islam bertujuan untuk mendalami dan memahami ajaran-ajaran Islam agar dapat melaksanakan dan mengamalkannya dengan benar. Selanjutnya yaitu Islam sebagai sumber ajaran. Nah, segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan pedoman dasar untuk menjalankan syariat Islam dan Al-Quran adalah kalam Allah yang berisi tentang firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Selanjutnya yaitu sumber dan karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaannya bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksa dan saling menghargai, karena dalam pluralisme agama terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu metode memahami sumber ajaran. Prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspek, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran maupun sejarahnya. Dan jenis memahami Islam yaitu ulumul tafsir, ulumul hadis, filsafat, dan teologi. Selanjutnya yaitu model penelitian keagamaan. Nah, penelitian agama adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah agama dari segi bentuk, pelaksanaan, seperti penelitian terhadap praktek-praktek ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu Islam dan gagasan universal. Islam dan globalisasi adalah sebuah era di mana dunia ini terasa seperti sebuah kampung kecil. Interaksi antara negara, peradaban dan budaya semakin mudah dilakukan. Proses saling mempengaruhi antara satu budaya dengan budaya yang lain semakin intens, dan dengan proses yang cepat, baik budaya itu bersifat positif ataupun negatif. Sehingga pada akhirnya globalisasi menjadi alat untuk saling mempengaruhi antara peradaban, budaya, ideologi, bahkan agama.
Globalisasi, mondialization, atau menjadikan sesuatu pada level dunia atau perubahan pada posisi yang terbatas dan terkontrol menjadi sesuatu yang tidak terbatas dan tidak terkontrol. Proses globalisasi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan nilai-nilai agama karena begitu pentingnya peran agama dalam kehidupan masyarakat. Maka perlu kiranya memahami sejauh mana posisi agama di dalam merespon berbagai persoalan kemasyarakatan. Dalam menghadapi era globalisasi, Islam tidak pernah menutupi diri. Islam adalah sebuah doktrin agama yang menghendaki pemeluknya untuk dapat hidup lebih baik dan lebih maju, tapi juga tidak menerima seluruh tanpa ada reserve. Islam akan menerima globalisasi apabila ia menimbulkan kemaslahatan bagi manusia. Pada sisi lain, Islam akan menolak globalisasi jika ia memberikan kerusakan bagi peradaban manusia dan tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Baik, itu yang bisa saya jelaskan tentang mata kuliah metodologi Islam di semester 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.